Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Radius Prawiro. Sama saya Radius Prawiro. Baiklah Anda semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Silahkan disimak video pertemuan keempat ini. Semoga Anda bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan konfirmasi ke grup kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Analisa sistem. Baik, Anda semuanya. Dalam materi ini kita akan membahas tentang analisa sistem perangkat lunak. Analisis kebutuhan perangkat lunak ini tujuannya untuk menggali kebutuhan apa saja atau requirement yang harus dipenuhi oleh software yang akan dibuat untuk memperoleh fungsi dan kelakuan dari software. Nah, itu tujuan pertama, kita menganalisa kebutuhan. Nah, setelah kita analisa nanti kita akan tahu apa keinginan dari software yang akan kita buat. Baik, kemudian pada fase analisis ini user kadang akan memformulasi ulang fungsi dan ujung kerja yang akan diinginkan dengan lebih detail. Nah, ini biasanya permintaan user ya. Tergantung usernya maunya seperti apa. Kemudian sedangkan bagi pengembang analisis akan bertindak sebagai interrogator ya, atau biasa kita kenal dengan konsultan atau pemecahan masalah. Nah, analisis inilah pekerjaan rekayasa perangkat lunak yang dilakukan ya. Kemudian ada 3 tahapan. Yang pertama ada namanya system engineering. Kemudian software requirement analysis atau rekayasa perangkat lunak atau desain perangkat lunak. Kemudian yang ketiga nanti baru dapat hasil dari software design atau hasil dari analisa jadilah sebuah software design. Nah, dari software design inilah nanti cikal bakal daripada perangkat lunak itu sendiri. Analisis kebutuhan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada namanya pengenalan masalah. Kemudian yang kedua evaluasi sintesa. Yang ketiga pemodelan. Yang keempat spesifikasi. Dan yang kelima peninjauan ulang atau review. Nah, kelima ini adalah tahapan untuk menganalisa daripada kebutuhan rekayasa perangkat lunak ya. Nah, kelima tahapan ini harus dilalui semuanya agar dapat menghasilkan analisis yang tepat. Prinsip analis. Yang pertama, domain fungsi dari masalah harus ditunjukkan. Yang kedua, fungsi yang akan dilaksanakan oleh perangkat lunak harus terdefinisi. Yang ketiga, kesalahan dari perangkat lunak harus ditunjukkan. Yang keempat, model yang menggambarkan informasi atau fungsi dan kelakuan harus dibagi-bagi menjadi beberapa lapis tingkatan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Selanjutnya, proses analisis hendaknya memindahkan dari informasi yang penting ke arah penerapan yang rinci. Nah, inilah prinsip-prinsip analisis. Nah, selanjutnya, bahwa prinsip analisis itu ada beberapa tahapan juga.
daerah informasi dari masalah harus dimengertinya. Jadi kita harus tahu masalahnya apa. Kemudian fungsi yang harus dilakukan oleh software harus terdefinisi. Kemudian yang ketiga, kelakuan software sebagai akibat dari pengaruh luar harus terwakili atau ditampilkan. Kemudian membuat permodelan yang menggambarkan informasi, fungsi, dan kelakuan software. Yang kelima, proses analisis harus mengubah informasi yang diperoleh menjadi informasi yang siap dirancang untuk diimplementasi. Nah, inilah prinsipnya. Kemudian, permodelan dalam analisis terstruktur. Nah, menggunakan metode data flow oriented dengan tool data flow diagram atau biasa kita kenal dengan DFD. Ya. Yang pertama, langkahnya suatu teknik penggambaran atau pemodelan menggunakan notasi-notasi grafis yang menunjukkan aliran informasi dan perubahannya yang diterapkan sebagai perubahan atau perpindahan data dari masukan atau input menjadi keluaran atau output software nanti. Kemudian yang kedua, peralatan permodelan yang mengizinkan kita menggambarkan sistem. Kemudian ini bentuk daripada notasi DFD. Kita bagi menjadi berapa bagian. Gambar notasi, kemudian nama notasi, dan keterangan. Nah, kalau dia seperti persegi panjang, dan nama entitas. Nama notasinya external entity atau kata benda. Keterangannya entitas luar yang terlibat dengan sistem dapat berupa sumber, asal datangnya, dan software yang menerima data. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian selanjutnya, ini banyak ya, gambar notasinya. Ada garis putus-putus tanda panah, ini namanya control flow atau kata benda juga. Keterangannya aliran kontrol data atau kejadian dapat berupa nilai boolean atau nilai diskrit. Dan juga garis ya, atau control bar ya, ada tanda panahnya juga. Keterangannya acuan untuk CSPEC, kontrol spesifikasi. Nah, yang menjelaskan kebiasaan sistem dan mendefinisikan bagaimana proses diaktifkan sebagai konsekuensi dari suatu kejadian. Nah, gambarnya garis lurus, kemudian tanda panah masuk, putus-putus, dan tanda panah putus-putus keluar. Itu bentuk gambar notasinya. Baik, bagaimana panduan kita untuk membuat DFD? Yang pertama, pilih nama yang bermakna untuk proses, store, ya, dan aliran data. Berikan penomoran untuk setiap proses yang ada. Kemudian yang ketiga, hindari penggambaran DFD yang rumit karena dapat diatasi dengan menggunakan pelepalan. Ada level 1, level 2 gitu ya. Kemudian gambar beberapa kali untuk mendapatkan hasil yang enak untuk dilihat. Nah, itu salah satunya. Kemudian tadi mengenai level DFD. Yang pertama, bagaimana kita tahu berapa banyak level, itu harus yang dimiliki DFD. Kemudian, apakah setiap pembagian sistem harus dirinci sama banyak? Kemudian bagaimana menunjukkan level-level DFD ini ke user. Kemudian bagaimana menggambarkan store pada berbagai level. Yang kelima, bagaimana menjamin level DFD konsisten. Dokumen yang harus terlibat dalam fase analisis atau spesifikasi. Ada dua dokumen. Yang pertama namanya IRS, Interface Requirement Specification. Ini tujuannya menjelaskan sistem secara global, secara keseluruhan, kemudian serta kaitannya dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, SRS, Software Requirement Specification. Ini menjelaskan sistem secara detail, terhadap fungsi-fungsi atau proses yang harus dipenuhi.
Nah, dua dokumen ini yang sangat diperlukan. Nah, demikian saja materi kita. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan mengenai materi kita hari ini, silakan diajukan melalui grup WA kelas kita. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.